Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rusdianto MPDI selaku dosen pengampu Al-Islam dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan pembelajaran Al-Islam dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Ayu Fitria NIM 002, Della Nur Angaraini NIM 003, Risma Nur Haryana NIM 004, Brian Adi Wilaga NIM 007, Ilham Al-Huda NIM 008, Avelio Dimas Aji NIM 033, Ahmad Rizal NIM 035, Cindy Farita NIM 036, dan Gary Alfa NIM 040. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang kehidupan manusia. Dalam pembahasan kita kali ini yaitu tentang kehidupan manusia, kami mengambil 5 topik. Yang pertama itu ada perjalanan hidup manusia dari alam hingga hari akhir. Yang kedua ada ragam orientasi hidup manusia. Yang ketiga ada tujuan dan fungsi penciptaan manusia. Yang keempat menurut tokoh Barat dan Islam. Dan yang kelima yaitu hidup sukses dalam pandangan Al-Quran. Padang Mahsyar. Padang Mahsyar adalah tempat datar yang sangat luas di mana matahari hanya berjarak 1 jengkal dari kepala manusia. Di Padang Mahsyar setiap insan akan mulai diadili tergantung amal perbuatannya dan diiringi oleh 2 malaikat. Yang keempat, Yaumul Mizan atau hari penimbangan amal baik dan amal buruk. Setelah di Padang Mahsyar, amal manusia mulai ditimbang mana yang baik dan mana yang buruk. Jika manusia lebih berat timbangan amal kebaikannya, maka dia akan mendapat keselamatan, begitu pula sebaliknya. Yang kelima, Yaumul Hisab atau perhitungan amal. Amal perbuatan yang kita lakukan selama di dunia, kemudian Allah berhitung pada saat Yaumul Hisab. Allah berfirman, sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Surat Al-Ghasyiyah ayat 25-26. Kemudian dari Aisyah, ia bertanya tentang apa itu hisab yang mudah. Rasulullah SAW lantas menjawab, Allah memperlihatkan kitab hambanya, kemudian Allah memaafkannya begitu saja. Barang siapa yang persulit hisabnya, niscaya ia akan binasa. Hadis riwayat Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jembatan Shiratal Mustaqim. Setelah amal dihitung, manusia akan berjalan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Cara dan keadaan menyeberang setiap manusia di jembatan ini pun berbeda-beda. Bagi yang timbangan amal kebaikannya lebih banyak, maka ia akan mudah untuk menyeberanginya. Dan sebaliknya, bagi yang timbangan amal buruknya lebih banyak, maka jembatan ini akan berubah sekecil rambut yang dibagi 7, sehingga akan menyulitkan bagi orang yang akan menyeberanginya. Surga. Surga adalah sebaik-baiknya tempat untuk kembali. Di dalamnya tidak ada kesedihan dan kesengsaraan, melainkan hanya ada kebaikan dan kebahagiaan. Surga diciptakan oleh Allah sebagai balasan bagi orang-orang yang beramal soleh dan telah berhasil melalui perjalanan panjang tadi. Neraka. Tempat terakhir ini adalah tempat penuh penderitaan sebagai balasan bagi orang-orang yang selalu berbuat keburukan selama berada di dunia. Allah berfirman, tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu bagi mereka. Quran Surat Al-Hijr ayat 44. Ragam orientasi hidup manusia. Orientasi hidup manusia yang benar, Allah tidak menghendaki kehidupan di dunia yang dilakukan oleh manusia, karena itu sangat memberatkan. Sebaliknya, yang dikehendaki Allah adalah kehidupan yang mudah. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Allah, seperti yang dijelaskan firman Allah di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Imran ayat 14. Dijadikan indah kepada manusia, yaitu pertama, wanita-wanita, anak-anak, dan harta, seperti jenis emas, perak, binatang, dan lainnya. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat yang baik untuk kembali. Bertambahnya ambisi untuk memperbanyak kesenangan hidup di duniawi, manakala melihat orang lain memiliki kekayaan di atas dirinya. Maka di sisi Allah itu, orang yang merendah diri itu lebih baik dari orang yang melihat orang di atasnya. Kalau masalah dunia, kita harus melihat orang di atas kita. Jadi kita ada rasa optimis dan semangat.
Kalau di masalah akhirat itu lihatlah di bawah kita, maka kita akan menyadarinya untuk memperbaiki diri dan bisa bertakwa kepada Allah. Selanjutnya, presentasi tentang ragam orientasi hidup manusia akan dijelaskan oleh Mas Rizal. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Brian tentang ragam orientasi hidup manusia. Dalam bunyi untuk ayat yang pertama ialah barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan untuk arti dari ayat selanjutnya ialah dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan dalam kurung itu keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu, yaitu mengingatkan tugas ini sebagai amanah dari Allah. Maka setiap menjalankan tugas sebagai khalifah merupakan pengabdian atau ibadah. Ya mungkin hanya itu saja dari saya, kurang lebihnya apabila ada salah kata atau salah kalimat ya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tujuan penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara makhluk lain yang Allah ciptakan di muka bumi ini, manusia memiliki banyak keistimewaan. Selain manusia diberikan panca indera, manusia juga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan segala keistimewaan tersebut, apakah kalian pernah berpikir apa tujuan manusia diciptakan di muka bumi ini? Tujuan manusia diciptakan di muka bumi ini yaitu sebagai khalifah di muka bumi ini. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Selain menjadi khalifah di muka bumi ini, manusia diciptakan dengan tujuan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang ada dalam surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa ya'budun. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Shadaqallahul azim. Menurut tokoh Barat dan Islam, 1. Pandangan John L. Esposito tentang citra di dunia Barat. Citra Islam di Barat diidentikan sebagai agama yang mengajarkan kekerasan. Hal ini disebabkan Islam mempunyai doktrin destruktif yakni jihad, sehingga Islam tercitrakan sebagai agama barbar, terorisme dan fundamentalisme. Yang kedua, pandangan John L. Esposito mengenai hubungan Islam dan Barat. Hubungan antara Islam dan Barat
bergesek dimulai sebelum meletusnya Perang Salib sehingga Revolusi Islam. Namun, pada satu sisi hubungan antara keduanya lebih banyak ditentukan oleh kepentingan politik dan ekonomi antar keduanya. Hubungan ini bersifat rivalitas dan konfrontasi, kolaborasi, dan akomodasi. Hidup sukses dalam pandangan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran memberikan penjelasan orang-orang yang dikatakan sukses dan berhasil serta kebahagiaan dalam hidup apabila memiliki komitmen keimanan, yakni mantap serta kokoh imannya, kuat tauhid dan akidahnya. Inilah modal awal meraih derajat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan suksesnya kekal dan abadi.